Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Madrasah Aliyah Al-Karimi yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya lah kita dapat dituntun dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki arti tersendiri bagi umat Islam. Kita disunahkan dan bahkan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dalam bulan ini, kita biasanya melakukan wisata rohani. Maksudnya yaitu kita melepaskan belenggu duniawi dan menghidupkan kembali dunia kerohanian kita. Dalam sebulan penuh, umat Islam bagaikan sebuah kepompong yang berharap mereka bisa menjadi kupu-kupu saat setelah Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Saya akan mengulas sedikit mengenai amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Amalan yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Membaca dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menjadi suatu amalan utama saat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan pertama kalinya saat di bulan Ramadan pula. Tak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca Al-Quran dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Imam Az-Zuhri pernah berkata, jika telah datang bulan Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Amalan yang kedua, yakni memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Kita sangat disunahkan untuk bersedekah di bulan puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bagus dalam melaksanakan kebajikan. Tapi dia lebih baik lagi saat di bulan Ramadan. Seperti dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah adalah orang yang sangat murah dalam memberikan sedekah. Tetapi dia lebih baik lagi dan paling bermurah ketika di bulan Ramadan saat dia bertemu Jibril. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan saat di bulan Ramadan yaitu memperbanyak zikir. Zikir yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita senantiasa memuja-muji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah dengan cara berzikir. Banyak kalimat-kalimat zikir yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita lantunkan selama bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita disunahkan dan diperintahkan untuk memperbanyak zikir? Karena pada bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka secara lebar. Selain itu, pintu-pintu neraka juga tertutup. Jadi Allah akan mengijabah semua doa-doa kita, mengijabah zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadan telah datang, bulan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan itu, pintu-pintu langit dibuka
pada bulan itu pintu-pintu neraka ditutup. Pada bulan itu setan-setan akan diikat. Pada bulan itu akan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia termasuk orang-orang yang terhalang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian amalan selanjutnya yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan yaitu salat tarawih. Amalan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah atau salat-salat sunnah lainnya bisa kita lakukan di hari-hari biasanya. Tapi salat tarawih ini hanya bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan. Salat tarawih hanya bisa dilakukan dalam 1 bulan selama 1 tahun. Jadi merugilah orang-orang yang tidak melaksanakan salat tarawih ini. Kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadi untuk teman-teman jangan menunda-nunda, jangan melewatkan kesempatan yang istimewa ini. Amalan yang selanjutnya yaitu amalan untuk meraih Lailatul Qadar. Ramadan atau bulan suci Ramadan sangat identik dengan malam Lailatul Qadarnya, di mana pada malam itu Allah menurunkan kemuliaan, beribu-ribu kemuliaan dan keistimewaan pada malam itu juga. Bahkan dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan untuk mengisi malam itu, untuk berusaha mendapatkan malam itu, kita bisa melakukan banyak sekali amalan dan kebaikan. Salah satunya dengan melakukan sholat-sholat sunnah dan juga memperbanyak doa. Karena tidak ada siapapun yang tahu kapan Allah akan menurunkan malam itu, menurunkan kemuliaan pada malam itu dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita semua selalu beristiqomah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan baik, menjalankan amal-amal baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan manfaat dari bulan Ramadan yang ini, dan akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Marilah kita tetap istiqomah menjalankan perbuatan baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.